Hello, this is Danny from Dance English. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih kuat ya puasa? Ya, alhamdulillah kita pada tahun ini meskipun ada pandemik ya kita tetap bisa bertemu dengan Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, ngomong-ngomong ibadah puasa nih, hari ini aku akan mengajarkan 10 kosakata yang berhubungan dengan puasa Ramadan ya dalam bahasa Inggris. Tahun lalu saya membuat video tentang kalau tidak salah puasa dan juga kosakata tentang Idul Fitri. Nah, tahun ini akan ada beberapa hal yang baru insya Allah ya. Apa saja mereka? Check them out. Oke, yang pertama yaitu nama dari bulan di mana kita melakukan ibadah puasa ini yaitu Ramadan ya. Dalam bahasa Inggris di beberapa literatur yang saya lihat di internet, Ramadan itu ditulis tanpa huruf H seperti yang biasanya kita tulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kita cukup menyebutnya Ramadan di sini atau di sini ya. Oke, Ramadan. Contohnya we fast during Ramadan. Oke. Nah, yang kedua yaitu puasa atau fast. Nah, tadi di kalimat yang sebelumnya saya sudah menyebutkan ya, we fast during Ramadan. Jadi fast itu adalah kata kerja. Jadi kalian bisa bilang misalkan I fast during Ramadan or all Muslims around the world fast during Ramadan. Jadi semua muslim di seluruh dunia berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, break the fast, yaitu berbuka. Oke. Sebenarnya tidak mutlak break the fast ya. Kalau misalkan kalian mau bilang saya berbuka puasa, jadi kalian bisa bilang I break my fast. Jadi setelah break diberikan kata gantinya gitu. Kalau kita ngomong secara umum kita bisa bilang we break the fast at 6:30. Kami berbuka puasa pada jam 6.30. Atau kamu buka puasa, you break your fast after you finish playing PUBG. Yang berikutnya nomor 4 ada sahur. Oke. Sahur itu dari bahasa Arab ya. Di Indonesia kita menyebutnya sahur, S-A-H-U-R. Di bahasa Inggris juga mereka menyebutnya sahur dengan ejaan yang beda ya, yaitu S-U-H-O-O-R, sahur. Oke, tapi tetap penyebutannya sahur. Alternatif lainnya kita bisa menyebutnya pre-dawn meal. Jadi kalian bisa bilang we eat sahur at 4 a.m. Kami makan sahur jam 4 pagi. Atau kalian bisa bilang we eat sahur. Sahur is pre-dawn meal at 4:30. Jadi biasanya kan kadang kalian punya teman mungkin bule yang tidak tahu tentang puasa gitu. Jadi kalian bisa menyebutkan nama umumnya sahur. Setelah itu kalian bisa menjelaskan apa sih sahur itu. Jadi we eat sahur. And then mungkin teman kalian bertanya, what is sahur? Oh, sahur is pre-dawn meal. The meal that we eat before dawn. Jadi makanan yang kita makan sebelum dawn. Kalau gitu apa itu dawn ya? Dawn nomor 5 yaitu kata lain dari sunrise. Oke. Jadi before dawn we eat sahur. Sebelum matahari terbit kita atau kami makan sahur. Nah, ada dawn pada saat matahari terbit, ada juga matahari tenggelam yaitu waktu maghrib. Kosakata nomor 6 yaitu dusk. Oke, dusk kata lainnya adalah sunset. Jadi waktu matahari terbenam. We break the fast at dusk at 6:30. Jadi kami buka puasa pada waktu maghrib jam 6.30. Jadi meskipun dusk itu artinya sunset ya, matahari terbenam, tetapi kita sudah mengasosiasikan matahari terbenam dengan waktu maghrib. Maka kalian boleh istilahnya menggunakan terjemahan itu yaitu dusk diartikan sebagai waktu maghrib, karena ini konteksnya kan kita membicarakan puasa. Nah, ngomong-ngomong tentang buka puasa, ada satu buah makanan yang sering sekali kita jumpai pada waktu berbuka puasa yaitu kurma. Kurma dalam bahasa Inggris disebut dengan dates. Oke. Sedikit informasi tentang grammar ya teman-teman. Untuk membicarakan buah kita biasanya menggunakan bentuk jamaknya bukan tunggalnya. Misalkan aku suka pisang, I like bananas, bukan banana. Oke, banana itu artinya satu, bananas itu pisang secara umum ya, dan pasti jumlahnya lebih dari satu. Nah, sama halnya dengan kurma, kita menyebutnya dates. Oke, dates yaitu kata bahasa Inggris yang bisa berarti banyak ya, ada artinya tanggal, ada artinya pacaran. Yang ini
itu artinya buah kurma. Contoh kalimat, we have dates for breakfasting. Kami makan kurma untuk berbuka puasa. Nomor 8, sebelum kita berbuka puasa biasanya teman-teman jalan-jalan, istilahnya ngabuburit. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, correct me if I'm wrong, untuk ngabuburit itu sebenarnya ada beberapa istilah ya, karena konsepnya kan kita jalan-jalan gitu. Tapi di beberapa sumber yang saya dapatkan, kata-kata yang umum dipakai itu adalah kill the time, oke, atau killing the time. Contohnya, we kill the time in the mosque. Kami ngabuburit di masjid gitu. Ngabuburit bisa juga kadang jalan-jalan kan gitu, jalan-jalan naik sepeda atau jalan kaki dengan teman-teman. Maka kita bisa juga mengatakan we hang out before iftar. Kami jalan-jalan sebelum waktunya makan buka. Atau we take a walk before maghrib time. Jadi penggunaannya ini cukup fleksibel. Oke, selanjutnya yaitu rukun Islam. Puasa, dimana kita tahu bahwa puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam ya. Rukun Islam dalam bahasa Inggris itu disebut dengan 5 pillars of Islam. Karena rukun Islam ada 5 kan? Nah gitu. Apa aja? Silakan komen di bawah ya. Dan yang terakhir sebagai bonus, kita ada nama-nama sholat dalam bahasa Inggris. Sekali lagi ini menurut literatur yang saya temukan ya, saya mencarinya di website BBC. Yang pertama sholat subuh itu kita menyebutnya sholat al-fajr atau mungkin fajar aja ya gitu. Jadi contoh kalimatnya I pray fajar at 5:30 karena saat ini saya sedang ada di Padang, di mana waktu ibadah itu lebih lama dibandingkan dengan WIB di daerah Jawa. Oke, yang berikutnya zuhur atau zuhur. Sama, untuk sholat kita cukup menggunakan kata pray. I pray zuhur at 12:30. Yang berikutnya nomor 3 yaitu asr atau kita menyebutnya asar ya. So we pray asr at 4 o'clock. No, maybe 3:30. Berikutnya kita punya maghrib, sama pola kalimatnya, dan yang terakhir adalah isya. Ya, sekian dulu video saya tentang 10 kosakata dalam bahasa Inggris di tahun 2021 during the pandemic ya, selama pandemik. Semoga teman-teman selalu sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. I'm Danny from Dance English and see you later. Bye.